是个怪物。Pada tahun 1992 di kota Hong Kong, China bagian selatan, telah terjadi tragedi di lokasi tambang pusat laboratorium penelitian ilmu hayati yang dikelola oleh suatu perusahaan yang dikenal dengan Biro 749. Telah tewas 47 penambang, diantaranya tertimbun reruntuhan batu. Namun menurut pengakuan seseorang penambang dalam proses melarikan diri, mereka melihat benih biologis yang tak dikenal dan kerangka kelan bersayap, juga pecahan logam misterius banyak ditemukan di sana. Kasus ini kemudian diklasifikasikan sebagai kasus besar namun dirahasiakan dari publik. 8 bulan kemudian penambang itu meninggal karena sakit misterius yang dihidapnya dan penyakitnya menular ke dalam janin perut istrinya yang ketika itu sedang hamil. Yang ketika itu membuat janin dalam perutnya berkembang tidak normal. Biro 749 mencurigai peristiwa ini terkait dengan makhluk yang ada di dalam lubang tersebut. Untuk menghindari korban dan bencana yang lebih besar, perusahaan menutup lokasi tambang tersebut dan membawa sampel logam misterius itu juga tulang belulang makhluk di dalamnya dibawa ke lab untuk diteliti. Kemudian mereka menguji beberapa sampel makhluk kecil yang ditemukan di lokasi tambang tersebut. Hasil eksperimen menunjukkan makhluk tersebut sangat mudah beradaptasi, mampu mencerna dan menyerap berbagai logam dan protein. Makhluk tersebut bisa berburu secara aktif, mampu melawan organisme ratusan kali lebih besar dari tubuhnya, dan memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dalam berburu mangsanya. Untuk mencegah melarikan diri dan penyebaran makhluk misterius itu, Biro memutuskan untuk menutup area tersebut agar tidak terjadi korban selanjutnya. Korban satu-satunya yang selamat dari bencana itu adalah bernama Masan. Dia tinggal bersama paman dan bibinya yang sangat menyayanginya dari kecil. Polisi mencari keberadaan Masan dan mendatangi rumah pamannya di sebuah kaki gunung yang tandus. Namun mereka tidak menemukan di sana karena Masan telah mengetahui kedatangan para polisi mencarinya. Dan dia kabur lebih dulu dari pintu belakang sebelum mereka menemukannya. Namun ketika itu, sebuah drone telah memata-matai dan menemukan Masan melarikan diri bersama bibinya lari dari pintu belakang. Mengetahui hal itu, polisi langsung memblokir dan menutup semua jalan keluar dari wilayah itu. Karena semua jalan tertutup, Masan mencoba melarikan diri menuju ke stasiun kereta menggunakan skateboard. Namun di sana dia tidak berhadapan dengan para polisi saja. Para anggota geng parkur rupanya sudah bersiap-siap untuk menangkapnya. Dan benar saja, dia dijebak oleh seseorang yang melempar sebuah dompet ke arahnya. Kemudian dia dikejar beramai-ramai karena dituduh pencuri. Aksi kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Hingga dia memasuki sebuah stasiun bawah tanah dan dia masuk ke dalam kereta tersebut. Namun dia baru sadar ternyata dia seorang diri di dalam kereta itu. Dan ternyata dia dijebak sengaja agar masuk ke dalamnya, yang sebetulnya kereta itu akan membawanya ke sebuah pusat penelitian. Kini Masan sudah berada di dalam laboratorium 749. Di sana dia disambut layaknya seperti saudara sendiri. Semua menyapanya, namun dia bingung mengapa mereka mengenalinya. Kemudian dia dikenalkan oleh seorang direktur Biro 749, seorang jenderal bernama Xiaodong. Karena Masan adalah orang yang satu-satunya mempunyai kekuatan super dan terkontaminasi oleh limbah proyek,
Oleh karena itu, Xiaodong mengundangnya untuk dimintai keterangan dan bantuannya. Dan seketika itu juga, Masan menolaknya karena dia tidak ingin terlibat dalam proyeknya. Namun tak kalah pintar, Xiaodong akan mengancam keselamatan paman dan bibinya. Mendengar keselamatan kedua orang yang dicintainya akan terancam, akhirnya dia mau menuruti keinginannya. Keesokan harinya, Masan akan dites kekuatan supernya. Dia ditempatkan di sebuah lapangan berukuran lapangan bola basket. Di situ dia mendapatkan bola besi berukuran besar yang akan menguji seberapa besar kekuatan supernya. Bola itu langsung menghantam tubuhnya, dan seketika itu juga Masan terpental. Dia mencoba lari dari kejaran bola itu, namun semua pintu sengaja ditutup agar dia tidak bisa keluar dari tempat itu. Tidak puas dengan reaksinya, tim penguji mendatangkan dua bola lagi kepadanya. Satu bola menghantam dari arah belakang, lalu terpental menghantam bola di depannya. Berkali-kali Masan mendapatkan hantaman demi hantaman, namun dia masih bisa berdiri dan berlari. Masan melompat dan meraih sebuah rantai yang menggelantung. Namun dia tidak mengetahui bahwa rantai itu adalah sebagai pengikat bola tersebut yang akan menghantamnya dari atas. Bola berikutnya bertambah banyak. Mungkin sepertinya ini akan lebih sulit untuk dihadapinya. Dan benar saja, dia mendapat serangan bertubi-tubi dari bola itu hingga pada akhirnya dia terjepit oleh kedua bola tersebut yang membuatnya jatuh dan pingsan. Dan ternyata benar, mereka sengaja menguji Masan agar terangsang tubuhnya bermutasi menjadi makhluk super. Karena belum juga bermutasi, tim penguji terpaksa memaksanya dengan cara yang lebih ekstrim. Saat seluruh bola menjepit seluruh badannya, di situ mulai terlihat amarah Masan mulai tak terkendali. Bola-bola yang tadi menjepitnya melesat ke segala arah dan getarannya terasa begitu kuat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dari hasil penelitian laboratorium, ada banyak faktor yang menghambat Masan untuk bermutasi dan mampu mengendalikan diri. Penyebabnya adalah karena dia selalu mengkonsumsi obat-obatan berkonsentrat tinggi, yang itu akan menghambat enzim bebas dan mengikat substrat reaksi dalam tubuhnya, sehingga menghambat terjadinya mutasi. Oleh karena itu, dia akan dikurung tanpa ada obat-obatan agar dia bisa bermutasi. Tiba saatnya di pengujian lem berikutnya. Dia diperlihatkan oleh sosok simbiot aneh tak bertulang yang didapat dari lokasi tambang. Saat ingin mengenali lebih dalam tentang makhluk tersebut, Masan sepertinya enggan memberitahu asal-usulnya. Merasa kesal dengan tingkah lakunya yang kurang kooperatif, Xiaodong marah dan langsung membenturkan kepalanya ke dinding kaca. Namun makhluk itu bereaksi dan berbicara kepadanya, seolah-olah dia memberi dukungan kepada Masan untuk melawannya. Keesokan harinya, Masan melakukan uji lab kembali. Kali ini dia dihadapkan pada pecahan-pecahan pesawat alien yang jatuh pada lokasi proyek. Sistem magnet diaktifkan, makhluk kecil bertentakel mulai gelisah, dan Masan mulai meningkat suhu tubuhnya. Lalu muncullah tiga makhluk besar di hadapannya. Mereka berbicara menggunakan bahasa planet lain, namun Masan masih bisa memahaminya. Dalam interaksinya, makhluk itu mengajak Masan untuk bergabung bersama koloni mereka dan menghancurkan ras manusia di bumi, karena bagi mereka, manusia adalah sumber virus yang dapat merusak segalanya. Namun Masan menolak ajakan mereka, karena baginya, dia tidak ingin menjadi monster yang mematikan bagi kaumnya sendiri. Makhluk itu sepertinya tidak suka Masan menolaknya. Kemudian mereka masuk ke dalam tubuhnya, dan seketika itu juga dia mengeluarkan sayapnya yang bertambah besar ukurannya. Karena ada energi besar masuk ke dalam tubuhnya, pecahan pesawat tersebut bergerak cepat, sepertinya akan membentuk sesuatu. Si Hua yang melihat Masan tergeletak pingsan langsung mematikan generatornya. Masan memohon kepadanya untuk membiarkan dirinya bebas dari penelitian ini.
Paman Masan berada di lokasi bekas proyek. Dia mendengar suara aneh seperti ada pergerakan di dalamnya. Kabut aneh yang keluar dari dalam lubang besar itu telah meluap dan menyebar ke seluruh kota, yang membuat begitu banyak burung-burung peliharaan warga bermutasi dan berubah gen menjadi monster. Kemudian kawanan burung itu berkumpul pada lubang bekas lokasi proyek. Jenderal Xiaodong punya siasat. Dia berencana melepaskan Masan ke alam terbuka untuk mempelajari dan mengetahui kemana dia akan pergi dan berinteraksi. Namun Masan tidak keluar sendiri. Ada Wuhan, seorang staf biro yang akan menemani aktivitasnya. Di sini Wuhan berperan sebagai seseorang yang berpura-pura menjadi korban praktek dari Biro 749, sehingga Masan bisa menerimanya sebagai teman dan tidak mencurigainya. 还有一条路可以上去。不口的山路，你从那儿带他下山。 Jenderal Xiaodong datang ke sebuah bar milik Bibi Masan. Dia menginterogasi pamannya yang dulu pernah bekerja sebagai seorang ilmuwan di Biro 749. Dia menanyakan mengapa seorang paman dengan tega memberikan obat anti-inflamasi atau obat pereda nyeri dengan dosis tinggi kepada ponakannya sendiri setiap hari. Namun paman berdalih, hal itu sengaja dilakukannya agar dia tidak tumbuh bermutasi menjadi makhluk lain. 我就是想看看。 Saat tubuh Masan terasa panas, dia membutuhkan banyak obat pereda nyeri atau minuman keras untuk menahan rasa sakitnya. Namun hal itu tidaklah cukup dan dalam sekejap dia mulai berubah bermutasi, mengeluarkan kedua sayap dari belakang punggungnya. Seketika itu pemandangan di dalam bar menjadi histeris karena perubahan Masan disaksikan oleh banyak orang. Tak mau melewati momen langka, para pengunjung bar banyak yang mengabadikan kejadian itu. Paman dan bibi yang menyaksikan kejadian itu menyuruhnya untuk cepat pergi dari lokasi. Namun belum sempat Masan pergi, dia sudah keburu ditembak pius oleh sniper yang sudah bersiaga dari tadi. Dalam keadaan pingsan, akhirnya dia digelandang dibawa ke lab Biro 749 lagi. Namun di dalam perjalanan, Masan berontak dan meledakkan truk tersebut dan akhirnya dia melarikan diri. 谁他妈能保证他现在究竟是人还是怪物？你能保证吗？ Kini bekas lokasi tambang sudah terkontaminasi dengan radiasi yang sudah mulai menyebar ke seluruh kota. Para warga yang berdekatan dengan lokasi tambang dihimbau untuk meninggalkan rumahnya sejauh mungkin untuk menghindari serangan makhluk yang ada di bawah lokasi tambang tersebut. Jenderal Xiaodong berpesan kepada si Hua, karena dia adalah teman terdekatnya Masan, Biro 749 tidak akan memburunya lagi. Dan menyampaikan maafnya yang begitu dalam, karena Biro kini akan fokus menghadapi masalah yang lebih besar lagi, yaitu menghadapi makhluk yang kini akan keluar dari lubang bekas tambang tersebut. Militer disiagakan berkumpul di area lokasi tambang. Para komandan dikumpulkan sebelum akan menghadapi monster itu. Kini pelosok kota sepi, semua warga sudah dievakuasi. Monster sudah bangkit dari lokasi tambang dan mulai mengancam keselamatan seluruh kota. Si Hua bertemu Masan di sebuah gedung tua, namun Masan sudah muak dengan kehadirannya karena si Hua selalu berbohong dan telah bersekongkol dengan Biro 749 untuk memanfaatkan dan mengeksploitasinya. Kini dia tidak mau terbujuk lagi oleh rayuan si Hua untuk kembali lagi bersamanya. Namun sayangnya Masan salah sangka. Si Hua datang hanya untuk memberitahunya untuk segera membujuk paman dan bibinya agar keluar dari area tersebut. Karena tempat itu kini sudah sangat berbahaya. Sebentar lagi makhluk dari dalam lubang tersebut akan keluar ke permukaan.
Oleh karena itu, dia adalah orang yang satu-satunya mampu merayu paman dan bibinya untuk keluar dari tempat itu. Atas saran si Hua, akhirnya Masan menghubungi pamannya. Namun bukannya mau menerima saran dari Masan, paman tidak mau meninggalkan tempat itu. Dia akan berjuang dengan sedikit kemampuannya untuk menghentikan makhluk itu berbuat kerusakan. Namun paman tidak sendiri. Bibi keluar dari dalam gudang menggunakan pesawat ayam ingin bergabung bersama paman melawan makhluk itu. Benar saja, dengan dibekali cairan pembeku yang begitu banyak, mereka berdua menabrakan diri dan dalam sekejap monster itu berubah menjadi beku. Masan dan Siwa bergerak menuju ke lab dan akan membantu pasukan Biro 749. Namun sayangnya, gerombolan makhluk tersebut berusaha mencoba mencegahnya. Berkali-kali burung-burung itu menyerangnya, namun mereka bisa melaluinya. Dikiranya mereka selesai menghadapi serangan itu, malah kawanan burung itu datang dengan jumlah lebih banyak lagi. Di benteng pertahanan 749, para pasukan sudah bersiaga akan menghadapi serangan dari para burung raksasa itu. Dan benar saja, pertempuran sengit tak bisa dihindari. Masan diserang dari arah belakang sehingga jatuh ke dalam sebuah gedung. Namun dia bisa bangkit lagi mencoba kabur dari serangan itu. Melihat targetnya masih selamat, para kawanan burung itu bersatu mengejarnya. Akhirnya tiba di area pertahanan 749, namun sayangnya para pasukan sudah tewas dan semua persenjataan sudah dilumpuhkan oleh kawanan burung-burung itu. Hingga menyisakan satu pasukan yang terakhir yang akan mereka hadapi. Pertempuran pun begitu sengit, saling bantu bahu-membahu menghadapi serangan yang begitu keras dan masif. Sampai pada menyisakan satu burung lagi. Jenderal Xiaodong kehabisan peluru, tapi dia berani menabrakkan diri berhadapan dengan burung itu. Namun sebelum pesawat itu jatuh, dia berpesan kepada semua kru untuk melanjutkan perjuangannya. Akhirnya pesawat dia jatuh dan meledak. Si Hua dan Masan mencoba mengaktifkan kembali puing-puing pesawat alien yang telah hancur. Sementara itu para pejuang terakhir bertarung habis-habisan dengan sisa tenaganya. Belum selesai burung-burung itu menyerang mereka, monster cacing raksasa datang menyerang markas 749 dari dalam tanah. Monster itu menyerang markas dan sedikit mengacaukan proses pembentukan puing-puing sisa pesawat alien. Semua fasilitas diobrak-abrik. Dan si Hua terjerat oleh monster hingga tak berdaya. Dia menyuruh Masan untuk segera cepat pergi dan membawa sisa puing pesawat yang belum terbentuk. Masan mendorong sisa puing pesawat itu ke atas, namun monster mengancamnya akan membunuh si Hua jika dia tidak mau memberikan kepadanya. Dengan rasa geram karena tak mau kehilangan orang yang disayanginya lagi, dia rela membuang puing pesawat itu dan lebih memilih menyelamatkan si Hua. Sayangnya si Hua tak terselamatkan nyawanya. Dia kembali menyelamatkan sisa puing pesawat itu dari kejaran para monster. Namun Masan tertusuk tepat di dadanya saat akan menyelamatkan puing pesawat tersebut. Darah Masan mengalir dan menyatu ke dalam puing pesawat itu, yang kemudian pesawat menjadi aktif sehingga membuat monster cacing itu membeku dan hancur berkeping-keping. Disusul kemudian dengan kawanan para burung di atas yang meledak semua dengan cara tiba-tiba. Kini keadaan mulai membaik, namun suasana kota semuanya hancur lebur tak tersisa. Perlahan Masan telah mengaktifkan navigasi pesawat alien itu dengan darahnya. Dia menyatukan lagi sisa-sisa puing yang telah hancur sebelumnya. Setelah semuanya terbentuk sempurna, akhirnya pesawat alien itu meninggalkan bumi dan menghilang.
Dan film pun selesai.